Sejumlah ojek online yang bergabung dalam aliansi Barisan Ojol Merdeka mengadakan aksi jahit mulut di depan kantor Kementerian Perhubungan pada Rabu 20 Juli 2022. Tercatat sebanyak 5 pengemudi ojol menjahit mulutnya dalam tajuk aksi tanpa kata. Aksi ini dilakukan karena kecewa dengan sikap pemerintah yang dinilai tidak peduli pada kesejahteraan ojek online. Bagaimana kelanjutannya? Simak video selanjutnya. Saya nggak peduli. Tapi kok nggak ngomong kalau kita dipindahin ke lokasi ini dari kemarin kan? Dari kemarin saya nggak ada negosiasi sama Pak. Bang Willy, sama ngomong Bang. Ngomong sini Wel. Pas apa emang? Kita ngobrol untuk di Polda bahwa ring 1 itu tidak bisa untuk tempat aksi. Semuanya aksi ada di Patuh. Ya nggak, maksud aksi kami kan juga nggak pakai pengeras suara Pak, gitu loh. Ya, sekarang damai Pak. Sekarang gini aja. Kalau kita niat buat mau mengerahkan massa kan kita pakai mobil sound system atau yang lain. Ya, pelan-pelan yuk. Ya, sekarang gini. Saya sambungkan di kementerian. Iya, Kementerian. Ya nggak apa-apa, yang penting kita sampai dulu Pak teman-teman. Jangan sampai Tapi teman-teman kalau kecewa terhadap yang lain. Gini. Kalau teman-teman semuanya berangkat ke sono, nanti akan di jurisprudensi elemen lain, Bro. Nah, saya berani jamin Pak, kan kita Bukan, bilang. teman lain itu dari buruh, dari mahasiswa. Kita nggak ditunggangin ya? Kok ditunggangin? Nggak, maksudnya nggak ditunggangin, Akan Pak. diikuti bahwa Teman-teman siapa kita? Ojol! Teman-teman siapa kita? Udah itu aja Pak. Kalau Bapak nggak bisa kita maju Bos. Saya maju deh. Iya. 3% Bos. 3% kalau teman-teman merasa ojol, bariskan rapatan teman-teman. 3 orang. Tidak ada sistem kekerasan segala macam. kita pun juga tidak akan jadi perusahaan. Kayak gini Tidak dihalangi, memang ini protapnya demikian. Dan kita nggak pakai pengeras suara Pak. Nggak ada. Gitu loh. Kita asli tanpa kata kok, orang ngomong jahit mulut udah beres. Apalagi yang diomongin. Pak, sebentar dulu ya. Jadi semuanya kita satukan di sini. Kemudian apabila ada audiensi kita bawa ke sana. Siapa yang disatukan Pak? Kami cuma satu. Siapa kita? Siapa kita? Gitu loh. Siapa kita nggak rame-rame Pak? Ojol. Di sini kalau nggak percaya, periksa akunnya. Teman-teman punya akun, bener? Iya, Pak Suratman kan udah tahu sendiri lah Pak. Saya Gimana udah kami ngomong. mengikuti. Saya ini ngomong sama Bang Willy, sama Mas Krisna. Penanggung jawab keamanan adanya di wilayah Pak Kapolres, Pak Kapolsek, bukan Direktur Intel, bukan Kasubdit Intel, bukan Kanit Intel. Artinya aturan yang di sini yang dimainkan oleh Pak Kapolres, dari Kapolda turun perintah Kapolres, turun ke Kapolsek, intinya ring 1 semuanya aksi adanya di sini. Kita nggak melarang. Ya, tidak ada melarang ya. Tidak ada membatasi, tidak melarang. Kita memberikan pelayanan supaya semuanya tertib, aspirasinya sampai. Itu aja. Mau sampai gimana Pak? Orang kita nggak nyampe. Dan kita tidak punya kepentingan dengan siapapun. Ya, Bicara di sini Pak Didi ya. Di sini sebagai apa? Humas. ini aksi ini bukan tidak dilatar belakangi. Aksi ini dilatar belakangi oleh aksi-aksi sebelumnya yang pernah dilakukan kawan-kawan sebelumnya di tanggal 5 Januari di sini pula. Dan kita tuh dijanjikan oleh pihak stakeholder dan yang lain-lain, dalam hal ini kepanjangan tangan pemerintah, Kementerian Perhubungan, akan menjembatani dengan kita. Kita cuma minta tarif kita, pendapatan kita, mendapatkan pendapatan yang layak. Sedangkan kita tahu segala sesuatunya sudah mulai naik. Tarif buruh pun, upah buruh pun naik, ya kan? BBM juga naik. Masa kami ojol yang rakyat Indonesia pun tidak bisa menuntut kesejahteraan? Itu kan aneh. Dan itu dijanjikan oleh di kementerian bahwa kita udah melakukan Zoom meeting dan udah sepakat. Kita tarif pun udah dihitung. Tinggal ketok palu. Walaupun kemarin bilang Kemenhub ada acara arus mudik, kita maklumin. Kita maklumin bahwa Kemenhub itu sibuk. Tapi setelah arus mudik sudah berakhir, sampai detik ini tarif tidak naik. Itu yang kita bikin aneh. Ada apa dengan pemerintah yang tidak memperhatikan rakyat ojol? Ojol itu rakyat juga. Makanya kami sudah tidak bisa berkata-kata. Aksi yang kami lakukan adalah aksi jahit mulut. Langkah terakhir dari kita. Ini yang bisa kita perjuangkan. Ini yang bisa kita yang kita perbuat untuk teman-teman seluruh ojol Indonesia. Hidup ojol! Hanya ini aja. Semua aksi delegasi, bahkan kami pun sudah bersurat dengan kementerian. Tidak, bukan tanpa dasar. Aksi ini semua ada dasar-dasarnya. Jadi
doakan saja teman-teman semua bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia mendukung kami, mendoakan kami. Pendapatan kami ini boleh kalau teman-teman lihat di customer ojek atau Grab customer itu beda pendapatannya dengan kita. Jauh. Kena potongan dan yang lain-lain. Potongannya bahkan ada yang lebih dari 20%. Itu kita sampaikan. Kita minta juga direvisi tentang perjanjian kemitraan yang menurut kita itu dibuat secara sepihak. Banyak teman-teman cuman kesalahan dari teman-teman dari customer, cuman komplain bintang 1, tidak bisa narik, disuspend 7 hari. Mau makan apa teman-teman yang punya penghasilan daripada ojol? 7 hari suruh menunggu biar bisa dibuka suspendnya. Itu kan tidak manusiawi. Kita bisa makan cuman tidak bisa makan paling 3 hari 4 hari. Kalau punya pekerjaan lain, kalau tidak punya pekerjaan lain. Nah ini ada 4 poin yang kita tuntut di sini. Salah satunya tarif perjalanan kemitraan. Terus juga tolong Kementerian Perhubungan mengawal Prolegnas Undang-Undang 22 nomor 2009. Bagaimana kita ini diakui. Kita bayi yang tidak diakui dari dulu, dari 2015. Saya bergabung di ojek online sampai sekarang. Walaupun sekarang ada peraturan menteri yang dibuat bersama-sama. Harusnya PM12 yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan, kementerian juga harus antusias. Yang tadi saya berikan alasannya seperti itu. Nah ini langkah terakhir. Mudah-mudahan semua teman-teman yang ada di sini, bahkan yang menonton semua bisa mendoakan kami. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan adalah pendapatan yang layak. Banyak teman-teman pulang ke rumah, piring pada terbang, nggak bawa uang, diusir. Tarif yang berlaku saat ini. Tarif yang berlaku saat ini tarif 2019 di PM 12 KP 548. Itu diatur bahwa per 1 tahun sekali ada evaluasi. Tarifnya saat ini di bawah 2.000. Bahkan ada yang lebih dari itu. Stakeholder per kilometer. Per kilometer. Bahkan kalau boleh deh dicek dah kalau saudara-saudara sekalian punya aplikasi customer. Itu sama Ini antara pesertanya Gojek dari sama aplikasi Grab mana sama aja, Ojol. Pak? Ya. Sama antara Pesertanya dari aplikasi mana aja, Pak? Ini teman-teman kita sebenarnya nggak mau merepotkan teman-teman semua. Ini spontanitas tindakan teman-teman yang lain. Kita cuma hanya beberapa yang melakukan tindakan aksi yang berani mengorbankan dirinya buat teman-teman. Hanya seperti itu aja. Yang lainnya 1.200 itu untuk bukan 1.200. Itu dia di tarifnya itu kalau kita terima, bahkan sekarang kita under 5 kilo itu 8.000. itu sama antara Gojek sama Grab. Sekarang mulai karena sebelah menurunkan tarif, yang sebelahnya lagi ikut-ikutan. Yang sebelah itu awalnya yang siapa? Kita nggak bisa nyebutin ya kan? Dan itu di yang pertama tarif 8.000 kita aksi juga di sini kok. Tanggal 5 Januari. Dan sekarang ini juga ada press release-nya. Kemarin kita konferensi pers mengenai tuntutan kami. Itu aja. Pak, maaf Pak, namanya siapa dengan Saya Sunardi. dengan humas? Iya, humas aksi ini. Kita dari Aliansi Barisan Ojek Online Merdeka. Dari beberapa komunitas, teman-teman, spontanitas. Kita juga nggak mau ngerepotin teman-teman. Karena apa? Dengan mengerahkan massa, kebanyakan teman-teman udah hopeless di lapangan. Apa sih hasilnya demo? Apa sih hasilnya demo gitu? Makanya ini langkah terakhir yang kami perbuat. Hanya ini yang bisa mungkin mengetuk hati para pimpinan yang ada di Indonesia. Boleh diperkenalkan nggak Pak siapa aja yang nanti dijahit mulutnya? Yang dijahit mulut ada 2 atau 3. Sebenarnya ada banyak relawan yang ingin mempertaruhkan, ingin juga ikut berjuang dengan kami. Bang, komunitasnya ini CDKI atau bagaimana? Kami sejabotabek. Makanya kami juga minta seluruh tarif di Nusantara itu direvisi menurut wilayahnya masing-masing. Karena juga kemarin dibuat PM12 ada zona-zonanya. Zona A, B, dan C. Jadi bukan mau di daerah kita nggak naik, tapi di daerah menyesuaikan dengan pendapatan di daerah tersebut, gitu. Makanya di sini sebagai barometer, di Jakarta sebagai barometer untuk di daerah juga bergerak. Apa? Menuntut kesejahteraan yang menurut kami adalah hak setiap bangsa, warga negara. Menurut Abang idealnya tarifnya? Kita udah hitung bareng-bareng. Itu kalau nggak salah 2.550. Bahkan ada komponen yang tidak saya hitung, yaitu komponen jas hujan. Jas hujan kita harus beli sendiri. Bahkan kalian biar tahu, kendaraan kita miliki sendiri, handphone punya kita sendiri, kuota pulsa punya kita sendiri. Sedangkan untuk mengganti spare part kendaraan itu angkanya sudah naik
lonjakan sudah ada, tapi pendapatan kita masih sebegitu aja. Apa bisa itu relevan buat kita bawa ke dapur? Tidak bisa gitu. Makanya kami menuntut, wajar lah menurut kami seperti itu. UMP aja ada kenaikan. Kan kami juga sama, rakyat ojol juga yang perlu diperhatikan. Ada di konstitusi Undang-Undang Dasar seperti itu. Tarif yang kita hitung kalau nggak salah 2.550. Mudah-mudahan bisa kembali seperti dulu, era Rp4.000. Seperti itu, ya kan? Era Rp4.000 banyak teman-teman yang ingin masuk ojek online. Tapi sekarang banyak teman-teman yang jatuh korban di jalanan. Karena apa? Keletihan. Bekerja harus 24 jam. Kadang ada yang 20 jam untuk mendapatkan biar pendapatannya di rumah bisa kondusif. Coba dulu, Will. Iya, Kasih Will lah. kasihan juga teman saya, Bu. Dulu Pak. Diam dulu. Semuanya tolong ya. Semuanya tolong ya, teman-teman ya. Pak, jangan dorong-dorong Pak. Jangan dorong-dorong. Udah. Udah. Enggak, tenang. Rekan-rekan, tenang dulu. Biar bisa bicara aja. Dorong. Iya benar Pak. Ya. Tenang dulu. Abang tenang. Yang punya ini kan Weli dengan Pak ini ya. Yang lain dengerin. Ya, Saya sama mereka saya banget orang saya ciptakan. awas kena ya. Ya, sekarang apa nih? Saya bisa dengar dari Pak yang sudah pernah jadi ya Pak wartawan. Ini ya, karena orang bukan wartawan ya. Sampaikan apa yang panas. Iya, karena panas. Chris. Bahasa itu Pak. Iya. Media silakan. Tolong teman-teman ya. Oke, diam ya pembicaraannya dulu. Teman-teman tenang ya, Pak Budi mau ngomong nih. Klarifikasi dulu Pak. Udah ya. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Terima kasih Pak Kapolres, Pak Wakapolres dan teman-teman dari kepolisian, Polres Jakarta Pusat dan juga Pak Kapolsek yang hadir sekarang ini. Dan juga terima kasih dari teman-teman dari asosiasi yang hadir. Jadi tadi dari tadi malam saya diskusi dengan Pak Menteri Perhubungan tentang kegiatan ini dan saya juga sudah ketemu dengan beberapa mitra kita terkait menyangkut masalah permintaan. Ada 4 agenda, 4 yang diminta oleh teman-teman kepada kementerian. Namun demikian ada diantaranya dari 4 tuntutan itu yang bukan menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Paling nanti kita akan menyampaikan kepada mitra kita terutama dari Kementerian Tenaga Kerja dan juga dari Kementerian Kominfo Komunikasi. Nah kemudian yang diminta oleh asosiasi ini sebetulnya adalah agenda yang udah cukup, menurut saya memang cukup lama ya, karena memang saya juga saat masih menjadi di Dijen, saya sudah mulai merancang untuk diskusi dengan teman-teman sekalian, termasuk juga dalam meminta masukan, karena memang untuk menaikkan tarif itu dari awal kita sudah merancang, karena secara umum permintaan tarif itu seluruh Indonesia, tapi kemudian akhirnya ada kesepakatan hanya Jabodetabek dulu, karena memang kondisi yang memang di Jakarta agak berbeda dengan daerah lain. Dan kesepakatan itu sudah kita sepakati di beberapa bulan yang lalu dan akhirnya kita merancang. Dan Pak Menteri Perhubungan dari awal bersama saya dengan Pak Dijen yang baru, Pak Hendro, dengan Pak Harto, merumuskan itu juga melibatkan dari beberapa mitra kita, termasuk juga asosiasi. Tapi dipandang oleh teman-teman asosiasi ini, sedang kita menjalankan prosesnya, kemudian teman-teman ya barangkali mungkin kok lama dan sebagainya. Nah tadi malam saya sudah nyampaikan lagi kepada Pak Menteri Perhubungan dan mohon maaf Pak Menteri Perhubungan, Pak Dijen Perhubungan Darat, kemudian Pak Direktur Angkutan yang sebetulnya mempunyai kewenangan untuk bisa menyampaikan langsung kepada teman-teman sekalian nggak bisa hadir saat sekarang ini karena Pak Menteri saat sekarang ini sedang dalam tugas ke Bali untuk menyiapkan juga acara G20. Jadi intinya saya diminta oleh Pak Menteri untuk menjembatani dengan teman-teman sekalian untuk bisa menyampaikan yang pertama. Pada prinsipnya, Pak Menteri Perhubungan menyampaikan kepada saya nggak ngurang, nggak nambah, setuju bahwa untuk kenaikan tarif itu akan segera dilaksanakan. Kapan tuh Pak? Nah ini sebentar. Kapan Pak? Ya. Tunggu dulu. Akan segera dilaksanakan. Potong dulu Bang. Yang pertama. Sampai habis dulu Bang. Dan kemudian sebetulnya saat kita menyusun regulasi yang sedang kita siapkan, itu memang kemarin juga saya ikut rapat, memang butuh waktu. Tapi oleh Pak Menteri udah dipercepat saja, dipercepat.
Jadi sesuai dengan kesepakatan saya dengan beberapa teman sekalian, ya kalau mungkin diminta waktu, kalau sifatnya mungkin perkiraan saya, ya minimal 1 atau 2 minggu. Tapi saya mungkin besok Pak Menteri atau kemudian Dirjen Perhubungan Darat juga bisa datang. Saya akan bisa langsung nyampaikan. Jaminannya mungkin barangkali saya sudah komunikasi dengan teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini bisa cepat segera selesai, Pak Tony. Iya Pak. Bisa berapa? Ya kurang lebih 1 minggu, 2 minggu. Ya. Sampai 2 minggu. Paling 1 sampai dengan 2 minggu. Ya. Yang pasti Pak, Yang pasti untuk waktu ya sebetulnya saya nggak nyampaikan. Sebetulnya kemarin masih ada 1 putaran lagi. Kita ingin mendengarkan hasil survei dari Badan Litbang Kementerian Perhubungan terkait menyangkut masalah ability to pay dan willingness to pay masyarakat. Tapi teman-teman, udahlah Pak, kemarin juga dari aplikator ada tambahan 2.000 dengan 1.000 untuk biaya layanan termasuk juga untuk asuransi nggak melalui itu gitu. Jadi itu mungkin barangkali sebagai pembanding. Saya sudah sampaikan juga pada Pak Menteri tadi malam. Jadi Pak Tony ini sebagai Kasubdit yang di bawahnya Pak Harto sudah menyampaikan tadi paling cepat 1 minggu, paling lama 2 minggu. Pegang Pak ya? Iya. Ya, Pak Tony. Awal Agustus bisa. Awal Agustus Pak. Sebentar. Tunggu. Kisarannya berapa Pak? Awal Agustus. Ya. Coba rekan-rekan didengar dulu ya. Ini Pak Tony, kan mohon maaf, saya nggak bisa mengatakan langsung iya karena saya nggak menjalankan. Kan teman-teman tahu posisi saya. Saya sekarang sudah pensiun jadi Dirjen Perhubungan Darat. Jadi paling saya menjembatani karena saya udah banyak kenal dengan teman-teman sekalian. Jadi Pak Tony sekarang yang di bawahnya Pak Soeharto, Direktur Angkutan, akan menyelesaikan ini 1 sampai dengan 2 minggu. Siap. Betul Pak Tony ya? Siap, Pak. Seandainya 2 minggu tidak terrealisasi bagaimana Pak? Seandainya kalau Pak awal Agustus harus sudah. Tunggu dulu. Iya, tanda tangan mendingan bikin. Iya. Ya. Coba ini mau ngomong lu gini nih. Pak Toninya. Pak Toninya. Konkretnya seperti apa Pak Tony? Ya baik, terima kasih Pak Budi, teman-teman sekalian. Jadi memang kami kemarin ini kan sedang diproses di Badan Litbang Pak. Kami sudah sampaikan tadi Pak Budi bahwa Pak Menteri Perhubungan juga menyampaikan untuk dipercepat. Dan kami juga sudah ngomong juga untuk dipercepat dalam kurun waktu. Kan hari ini selesai survei untuk dari ATP WTP-nya Pak. Per hari ini tanggal 27. Nah, dalam waktu 1 minggu kalau memang sudah bisa keluar ya akan kami sampaikan begitu Pak. Survei itu dimulainya kapan? Tanggal 11 Juli sampai 27 Juli ini Pak. Baru dimulai 7 Juli ya? Ya, Angkanya. 11 Juli. Angkanya Kita belum tahu karena yang memproses adalah dari Badan Litbang. Saya yang selaku saya anggap saya ojol, kalau Bapak janji 2 minggu ke 2 minggu, kalau kagak saya baru diri. Gimana Pak? Salah. Saya salah sama Bapak. Ya nggak bisa begitu Pak. Saya nggak mau. Harus ada jaminan buat kita dong Pak. Ada jaminan Pak. Yang pasti ya. Rekan-rekan, ini Pak Budi udah pensiun. Negara ini butuh Pak. Pastian. Pak Budi ini udah purna, masih mau menunggu karena Enggak saya percaya Pak Budi enggak kan ini kan Pak Kasubdit. Ini yang harus diklarifikasi, mohon maaf. Beberapa waktu yang lalu di bulan Juni, Pak Merlando itu sudah menyampaikan ke perwakilan teman-teman bahwa akhir bulan Juni Kementerian Perhubungan itu akan mengevaluasi tarif. Oke. Tapi pada saat yang ditentukan oleh Kementerian Perhubungan sendiri itu tidak terrealisasi. Kenapa tadi saya tanya kapan survei Litbang itu dilakukan? Tadi Bapak bilang 11 Juli. Ya, memang baru 11 Juli. Apa kita harus menerima janji terus, Pak? Ya, ini sudah kami sampaikan dan juga sudah disampaikan juga ke teman-teman Badan Badan 2 minggu Litbang. Bapak pasti enggak tarif naik, kalau enggak saya baru diri. Ya, nggak bisa Pak. Saya nggak. Tidak berjanji. Saya kan Pak Budi. ya saya dari awal dari tahun 2017 bersama teman-teman sekalian memperjuangkan dari tidak ada menjadi ada. Satu regulasi, yang kedua tarif. Taruhannya saya deh. Ya, saya berani mengatakan 1 minggu 2 minggu. Kalau teman-teman percaya dengan saya akan coba selesaikan. Ya, walaupun saya sifatnya adalah minta kepada Pak Menteri. Disampaikan Pak. Saya nggak bisa mengandai-andai ya. Kan setelah ini jadi, hasilnya survei jadi, baru kita bisa tahu apakah ada. Tapi apakah benar kayak itu Pak, nanti keputusan itu keluar dalam 2 minggu? Insya Allah dalam 2 minggu. Pak, itu berlaku buat 2 aplikator itu ya Pak? Iya, semua aplikator. Yang 2.500 itu berapa? Bukan masalah 2.500, tapi nanti saya belum bisa sebut angka karena hasilnya belum ada. Berarti itu belum pasti ya Pak yang 2.500? Ya,
sebagai referensi mungkin ya, tapi Kira-kira hasil resmi- yang disetujui Oh, berapa nggak tahu, persen, Pak? Nggak tahu saya, kenaikannya? belum Sesuai tahu. kajian ya Pak ya? Harus sesuai kajian karena kajiannya belum selesai, hari ini baru ditutup wawancara online-nya dan PKT masih memproses untuk penarikan data gitu. Jadi kami tidak bisa menyampaikan besaran maupun persentase kenaikannya. Kalau indikator ekonomi, aspeknya apa aja Pak yang dipakai Pak? Parameternya? Ekonomi kan seperti tadi, bahan bakar, kemudian biaya-biaya lain yang timbul dari operasional di Gojek dan dari penumpang sendiri begitu kan. Itu justru lebih banyak gadgetnya Pak ya. Ya, makanya kan nanti kita ada berbagai aspek dari pengguna, dari driver, kemudian dari aplikator, kemudian dari para pakar kan, pengamat-pengamat, dan juga kita minta pendapatnya. Dalam kita nanti menentukan berapa persentase maupun nilainya. Ada benchmark khusus gitu nggak Pak yang dipakai sama Benchmark seperti apa ya maksudnya? acuan misalnya, Oh nggak bisa sih, kan daya karakteristik misalnya di satu negara dengan negara lain kan berbeda. Gitu. Jadi benchmark itu kita benchmark hanya dari sisi apa item-item apa saja yang mesti dimasukkan. Ya bisa saja. Tapi kalau nilainya itu kan tidak bisa di benchmark. Apakah kenaikan ini khusus Jakarta saja atau Ya menyeluruh, nanti kita utamakan mungkin yang kemarin jadi tuntutan lah. Ya. Ya gitu. Ya begitu. Ya. Makasih ya Pak. Ya sama-sama. Terima kasih Bapak.